lagi di channel YouTube ya B-Force. Dan sebelumnya sebetulnya gue nggak sendiri. Jadi sebetulnya mereka itu lagi bersembunyi di suatu tempat. Hari ini jadi B-Force bakalan ngelakuin Q&A yang kedua. So thank you buat semua yang udah kasih pertanyaannya di komen. Semua kita udah baca dan ada beberapa pertanyaan yang bikin kita wow banget dan kita pengen langsung tanyain ke semua personilnya B-Force. Jadi mau tau kayak gimana dan pertanyaan apa aja? Ini dia. Buat diri sendiri atau B-Force? Buat B-Force. Oh iya. Harapan aku buat B-Force mudah-mudahan di tahun ini kita makin sukses, makin solid, kita bisa menciptakan karya-karya baru dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. B-Force tetap eksis terus. Harapan aku di 2018 pastinya semoga makin sukses dan cepat menikah. Menikah sama karir, kerjaan, jadi nggak bisa lepas kayak diikat gitu. Menikah kan mengikatkan dua insan. Emang udah cocok sama yang ini? Udah cocok sama yang itu. Karena kemarin aja bubar. Harapan di 2018 semoga B-Force makin kompak, makin sukses dan banyak jobnya. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Allah. Harapan aku di 2018 ini keluar single kedua dan beberapa bulan kemudian ada albumnya, mini album lah minimal ya. Terus habis itu harapan lainnya bisa road tour ke negara tetangga. Harapan gue di 2018 semoga rezekinya jadi menambah. Gua dengan bersama B-Force bisa memiliki karir yang lebih baik lagi. Karena kan pastinya di 2018 bakalan banyak project-project baru, job-job baru, duit baru juga. Ya pokoknya yang baik-baik deh. Tapi yang pasti yang terutama karir B-Force itu jadi lebih menanjak. Yang pasti gue gak bakalan jaga toko, itu udah pasti. Sebetulnya gue pengen kayak kerja kayak di kelautan gitu sih, biar mengarungi lautan. Biar itu gue mengetahui dalam lautan. Kalau aku bukan penyanyi, aku pengen banget jadi atlet. Karena sebenarnya aku dulu itu atlet ketika aku SMA. Kalau aku nggak jadi penyanyi, aku bakal jadi pengusaha warteg atau apapun itu di bidang kuliner. Kalau misalnya aku bukan penyanyi, mungkin aku akan menjadi anak yang baik. Ya mungkin pemain sinetron, karena dulunya emang di sinetron atau iklan, ya gitulah. Jadi kalau gue nggak jadi penyanyi, gue pengen jadi bos yang punya MNC. Lah, nggak apa-apa, impian kan ya. Kalau personil pertama itu aku sama Malvin. Waktu itu aku audisi dan Malvin disuruh nge-rap sama Kanino, jadi kita sempat duet bareng gitu. Dan dia jalan dengan itu. Kira, wah, nih kayaknya songong nih anaknya nih. Let's take a break. Iya, dia tuh jalan. Terus Padahal gua jalan tuh. Aduh, gua mau ngomong apa? Terus yang paling gue inget tuh dia gini. Oh, gue nge-rap, terus gue ngedance. Weh, langsung gue gitu. Weh. Di situ, wah ini orang. Terus lu jawab apa? Apa? Gua nge-rap terus gua ngaji. Pas duduk terus sempat ngobrol gitu, oh ternyata orangnya nggak songong, tapi Apa tuh? stupid. Nah terus kedua itu sama Kak Bastian. Kak Bastian itu ingat banget itu pertama kali omongannya dia ya. Dia ini, umur lu berapa katanya? 21. Wah, kalau gua 29. Jauh ya ternyata. Serius 29? Iya 29. Dia bapak anak satu. Dia Kak Bastian itu
dia tuh paling jago acting. Jadi dia ngomong awalnya percaya aja gitu. Cuma karena sekarang karena kita udah tahu ya dia jago acting, kalau dia ngomong, "Oh, bercanda lu." Segitu. Orang paling suka bercanda kalau Kak Bastian. First impression ketemu Devin, dia itu orangnya cuek banget, bener-bener cuek gitu. Jadi padahal dia duduk di samping, kita duduknya sebelahan pas di hot seat. Tapi dia tuh kayak orangnya nggak pernah bisa lepas dari HP. Gini aja. Terus gua ajak ngobrol nih, "Vin, ini pesertanya lumayan dah, keren." Udah dari situ, gua males ngomongnya, nggak di waro gua, ya udah nggak ngajak ngobrol lagi deh sama Devin. Terus terakhir itu Alif. Kalau ketemu sama Alif itu emang udah salah satu yang ini udah diomong-omongin dari zaman aku audisi episode 6 udah diomong-omongin nih. Nanti episode 7 nih ada mantan boyband ikutan audisi gitu. Wah, emang iya. Itu Alif mana? S4. Oh, dulu gua pernah coverin dia. Nah, gitu. Jadi Alif tuh so cool banget lah awalnya. Kalau sekarang gimana deh? Weh, busi kali. Weh. Lagu ini lagi. Iya. Gue lagi musik lip bentar. Weh. Dari Bastian dulu. Bastian itu orangnya ramah, yang nggak kenal juga disapa sama dia. Dan aku harus belajar. Aku harus belajar dari Bastian sih kalau sifat itunya, karena aku orangnya juga yang bukan bodoh amat sama sekitar ya, gimana ya, kurang peka aja sih sebenarnya. Tapi kalau udah kenal itu bisa gila banget sama orang itu, maksudnya bener-bener kayak bro segala macam gitu. Next kalau Devin itu Devin itu orangnya cuek banget sama sekitar, jadi aku aja udah cuek, dia beberapa ribu kali lipat ya. Iya, agak ini tipisin ya Mas ya. Iya. Agak dipijet ya Mas ya, boleh. Boyband kan mau diwarnain nggak rambutnya? Itu warna makanan. Warna makanan. Warna hijau. Bukan lu pindah reflektor, lu gini nih. Tuh kan. Oh iya. Putih kan? Oh ya putih. Putih. Mama Ali putih Mama. Bentar, kok beda sama tangan? Oke. Kalau Ridwan itu dia orangnya mainnya kurang jauh kayaknya. Iya, kalau aku mainnya udah ke misalnya mainnya aku udah ke luar negeri, dia masih di situ aja. Artinya gimana ya? Jadi orangnya terlalu pada jalur aman, dia nggak bandel gitu. Maksudnya gimana ya? Nggak mau nakal, come on. Ini Alif bandel. ini jiwa muda. Apa ya? Bukan bandel, maksudnya setiap apa yang kita lakukan, mau itu bandel atau enggak, kita ambil nilai kehidupannya. Asik. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Terima kasih. Malvin itu dia orang yang suka ngasih diskonan gede. Dan waktu di audisi kemarin, pas waktu dia bawa supporternya pakai baju kuning itu, gue berasa lagi kayak di Kelapa Gading ya, teman-teman. Jadi liburan ke Hongkong. Gak asal aja. Tapi Malvin itu orangnya dia teliti gitu. Teliti tapi teledor, gimana tuh ya kan? Berarti telinjur. Pertama kali ketemu itu sama Malvin, dia itu Cina. Rasis banget. Malvin itu ya langsung ngobrol, karena I pikir di antara yang lain kayak, oh ini kayaknya anaknya dia paling ramah nih, paling asik gitu kan. Terus ternyata pas udah ngobrol kayaknya dia bakal jadi saingan yang ketat nih. Bener aja sih, buktinya dia bertahan bersama saya di sini jadi B-Force. Pertama kali ketemu Devin, gue kira Devin kru, sumpah dia tuh mainnya sama panitia gitu loh. Jadi gue pikir kayak, oh ini paling panitia gitu. Jadi kayak dia nggak pernah ngumpul sama anak-anak yang lain. Pas dia kok loh, anak ini kok nyanyi gitu kan, udah nyanyi suaranya bagus lagi loh apa pas cek sound kok suaranya bagus, apa gue racunin aja biar nggak menang. Ridwan itu pertama ketemu, gue pikir dia anaknya kayak rada sombong karena dia
yang diem gitu kan. Terus ya kayak gue bercanda-bercandain gitu, tapi dia tetap kayak stay cool gitu, kayak dia konsentrasi banget buat penampilannya gitu. Katanya, Suat, dance-nya bagus gitu. Gue bilang kayak, gue harus distract nih biar dia nggak bagus. Tapi ternyata bagus-bagus juga. Menang dia tuh. Ketemu sama Alif itu, gue waktu di zaman di karantina nggak pernah ngeliat dia gitu. Even latihan bareng gue nggak pernah ngeliat dia. Tapi gue udah sempat dengar katanya dia bekas boy band gitu-gitu, katanya bagus. Cuma nggak, biasa aja sih penampilannya menurut gue. Nggak sih, bagus sih. Terus dia langsung ngeluarin Devin. Mampus. First impression, gue nggak punya first impression sama mereka karena gue sendiri banget cuek banget asli di awal masuk karantina tuh. Jadi emang karena aku di sana tuh deketnya sama kru, jadi mereka mikirnya kayak, wah orang titipan nih. Jadi kayak, iya emang iya sih, titipan ilahi buat orang tua. Terus karena emang anaknya juga minderan awalnya, jadi nggak terlalu bersosialisasi, karena awalnya juga waktu itu aku ikutan itu karena emang fokus mau memenangkan acara ini gimana pun caranya. Bukan, literally itu nggak ada pikiran aku buat nyari teman, nyari apalah yang peres-peresan gitu, gue nggak bisa banget tuh. Jadi kebanyakan first impressionnya orang yang menganggap aku sebagai orang yang sangat cuek gitu. Padahal sih sebenarnya enggak. Jadi kalau pertama kali ketemu Bastian dulu, waktu itu ada Bastian tuh pokoknya soipan banget. Dia selalu sama Berry kan, yang dari Bandung kan. Itu jadi kayak, wah nih calon-calon boy band nih kan, muka-mukanya udah calon boy band banget. Terus gue lihat Malvin, lihat Ridwan gak sempet lihat karena dia masuk itu baru cuma seminggu ya kita ketemu. Jadi nggak terlalu banyak impression. Yang jelas dia bagus banget di audisinya, terus jadi asisten asisten koreo. Jadi karena dia emang 100% bisa gitulah ya untuk mengikuti koreografer kita. Terus first impression ke Malvin itu pada saat kita cek sound, itu gue inget banget dia nyanyi Love Yourself, tapi gue nggak fokus ke cara nyanyinya atau apapunnya, gue fokus ke rapper. Bener-bener sepatu Easy-nya, wah ini palsu. Gue serius, gue ngelihat rapnya keren banget, wah keren nih, gue mesti kolaborasi nih, dia mesti masuk tim gue. Itu pikiran gue pertama, karena I need him to be my team. Jadi kayak gue tuh ikutan The Next Boy and Girl Band itu sebenarnya kayak udah milih ini siapa ya bakal jadi tim gue. Wah, saking yakinnya, ya nggak sih? Ini pertanyaan dari Alessia Putri Berliana. First impression masing-masing personil pertama kali bertemu. Dari yang pertama dulu, gue pertama itu ketemu itu Bastian. Ketemu Bastian itu waktu kita dikumpulin batch pertama itu pertama kali ketemu dia, dan first impressionnya itu wah ini orang kompetitor banget ya gitu, karena dia punya vision ke depannya kalau misalnya boybandnya harus begini dan gue bakalan bertahan seperti ini kayak gitu. Ya udahlah, gue pikir kayak wah ya oke, ini kompetitor yang cukup kuat gitu. Terus nextnya ketemu Devin. Jadi first impressionnya ketemu Devin itu gak bisa diatur banget. Waktu kita meeting batch pertama, dia yang terlambat karena entahlah, gue nggak tahu prinsipnya dia punya prinsip kayak gimana. Pokoknya dia, nah itu dia prinsipnya gak punya prinsip. Lu cari dah prinsipnya di mana, gue juga bingung. Begitu next ke batch selanjutnya, gue ketemu Ridwan. Ridwan ini adalah orang yang religi banget karena dia sempat sekamar sama Bastian. Tuh ada cerita di mana Bastian itu ya gimana gitulah, ketakutan kayak gitu, tapi ya dia kayak doain gitu. Jadi gue pikir kayak ini anak religi juga ya. Tapi saking religinya dia itu lupa perform. Kita tuh pernah ada sekali project disuruh nari ya. Tuh, wah acaranya flash mob nih, semua orang nggak boleh tahu dong kalau kita itu mau ngisi. Oh iya, bang, gue mau sholat bang. Nah coba, yang salah siapa?
abangnya nggak mungkin bilang, oh lu jangan sholat, nggak mungkin, dosa. Terus dia sholat, ya udah kita selesai perform dia, guys, sorry ya tadi gue sholat. Aduh, udah deh. Next ada Alif. Ya, jadi Alif ini sebetulnya udah boy band. Gue udah tahu dia itu boy band juga yang dulu, dan katanya dia merasa gagal di situ. Dia yang ngomong, udah bubar. Iya. Ya udah, makanya dia itu, gue tahu dia boy band, so gue kayak ngelihatnya kayak, oke, nih orang pasti udah punya pengalaman, so ya mungkin bisa banyak belajar dari Alif. Dari paling belakang dulu, Alif. Alif itu ciri khasnya urak-urakan lah, pokoknya urak-urakan. Kalau latihan juga kagak ada jalurnya, bisa tiba zoom gitu loh. Ada Devin. Devin itu ya itulah. Lebih gak jelas lagi dia. Entahlah, gue juga nggak tahu dia itu gimana, mau kemana. Arah tujuannya itulah karakteristik dia, kita nggak tahu tujuan dia mau kemana. Terus ada Ridwan. Ridwan itu karakteristiknya apa ya? Kita tuh kadang suka namanya bercandaan cowok ya. Bercandaan cowok tuh suka ngomong yang aneh-aneh, jorok-jorok soal cewek. Nah kalau udah ngomongin yang jorok-jorok, itu dia tuh suka ketawanya tuh berlebihan. Jadi dia kayak seneng sendiri, kayak anak kecil tuh dikasih, nih permen mau nggak? Iya gitu. Dia nggak boleh ngedenger sesuatu yang jorok kayak gitu. Umi nonton. Sorry. Enggak, Mang. Ini aku ngebelain enggak. Ridwan enggak kayak gitu kan anak. Enggak, nanti vlognya kita private. Vlognya kita private. Vlognya kita schedule. Kalau udah jam 10 malam, Umi udah tidur, kita publish. Ya. Nah, terus yang terakhir ada Bastian. Karakteristik Bastian itu dia perfeksionis. Jadi dia itu kalau perform itu harus menghibur, atau kayak kita harus begini-begini, apapun yang bisa kita lakuin kayak gitu. Ciri khas personil masing-masing B-Force. Dimulai dari Kak Bastian dulu ya. Kak Bastian itu orangnya perfeksionis. Dia tuh nggak mau ada kayak ini ngeliat garis lurus nih, mencong dikit gitu. Wah nggak bisa gitu. Ini nggak bisa nih, harus dibenerin, kayak gitu orangnya. Ya pokoknya benar-benar perfeksionis. Kalau ngelihat ini, wah ini kurang, nggak bisa gini. Dia langsung ya. Terus kalau Devin, dia itu slow motion. Itu ya, dia kalau mana ini misalnya kayak tadi barusan nih. Bro, tungguin ya, gue mau beli ini dulu, beng. Padahal deket, beng-bengnya padahal deket. Tapi dia kalau jalan gini. Bang. Bukan itu. Dia kalau jalan tuh begini, dia sambil main HP. Emang kita iklan bang. Oh iya enggak ya? Gue nyebutin merek. Buat Alif. Alif itu orang ngejail banget. Dia yang paling jahil di grup ini. Karena lagi latihan, lagi apa, terus tahu nggak jelas, tahu. Wih, apaan lu? Kayak gitu, jadi suka noel nggak jelas. Terus kalau lagi latihan suka gangguin orang lain. Ini apalagi Pak? Apalagi? Taruh kursi, saudara Pak. Lewat sana. Kalau Malvin itu dia tuh orangnya ini sok serius. Soalnya kalau kita lagi ngumpul, dia ngedengerin gitu. Terus udah selesai ngobrol. Gimana jadinya? Enggak, tadi gimana? Udah ngobrol. Jadi dia tuh nggak pernah dapat apa topik yang kita bicarakan gitu. Astagfirullahaladzim. Oh, vlog masa. Min. Ini mau kemana, Pak? Mau Pin, lu sebelah sana, Pin. Ya. Oh, kelihatan nggak sih kita? Kelar anjir. Kena tenis meja. Malvin itu gokil lah orangnya. Dia yang paling gokil dan lemot. Kalau dari Ridwan, dia nggak bisa kalau lihat makanan itu nggak habis. Baik itu makanan dia atau makanan teman-temannya, dia pas atau makanan yang belum dibahas. Kecuali kalau makanan udah kada luar sama basi, itu nggak bakal dibahas sama dia. Basi.
Tapi ya itu dia Ridwan. Kalau Malvin dia ciri khasnya adalah Lu gabung sama Oela. Nah, 2 kali lu orang bisa langsung beli apartemen. oh ini April Karta ya? Nah. Oh April Karta. Boleh. Udah cepet lah, udah. Oh ya boleh aku. 200.000 ya. Boleh. Ya. Ntar kita calling. Ya, langsung ya. Oke. Iya, Malvin itu orangnya dia irit ya. Baik dari dia belanjaan dia, dari mata juga kelihatan. Matanya ini. Kok jadi ke fisik ya? Tapi ya itu dia. Jadi orang paling irit sedunia. Mungkin ditabung atau mungkin untuk modal nikah sama si oh Bastian. Sifatnya adalah ya perfeksionis. I have nothing to say, just perfectionist. Oke. I have nothing. Devin orangnya ya itu cuek sama sekitar dan banyak banget rahasia yang belum kita tahu karena dia orangnya nggak pernah mau terbuka. Ciri khas masing-masing personil B-Force. Kalau mulai dari Malvin itu dia anaknya apa dia anaknya ya? Apa ya? Dia anaknya rada-rada ya mungkin IQ-nya agak sedikit Kurang soal. jongkok. Enggak sih, mungkin dia anaknya tuh ceroboh gitu, anaknya cobrol terus cablak jadi kelihatannya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau banyak yang bilang dia Dia pinter kok sebenarnya. dia pinter kok. Iya. Gak boleh lu. Nggak boleh bercanda kayak gitu. Ya pokoknya dia ceroboh, agak ceroboh aja paling. Terus abis itu ketemu Devin anaknya ini parah sih, kayak nggak tahu dia kerasukan setan apa gitu, kayaknya dark banget, misterius, nggak mau ngomong sama orang, kayak kelihatannya angkuh, sombong. Tapi ternyata pas makin kenal enggak, kayak makin menurut gua makin kenal makin jadi makin ngelunjak. Ya tapi dia anaknya sebenarnya suka bercanda gitu. Gua nyambung sih bercanda sama Devin. Itu ciri khasnya dia mungkin agak sedikit sombong, tapi sebenarnya dia itu nggak sombong, tapi lebih ke sombong banget. Ridwan itu ciri-cirinya Ridwan, dia itu suka mengaji, rajin sholat, karena gue teman sekamarnya dia kebetulan. Jadi gue tahu aktivitasnya dia. Sama dia itu anaknya kalau ngedance itu dia harus perfect, harus 45 derajat, harus segini. Detail anaknya. Alif itu ciri khasnya dia itu sebenarnya kayak punya 2 kepribadian gitu. Kalau lo pagi-pagi dia tuh bakal jadi anak yang cool, pendiam, hulahu. Ini apalagi sini, masuk biar imprem. Lo ambil screen gua nggak apa-apa, lo ambil screen gua. Apalagi lo mau apa ini? Ini mau main ini kok. Dirgus. Bab. Ini Kak, jadi kita punya produk kalung baru nih Pak ya? Wah, Coba. kalung yang indah. Ini kalungnya. Udah kayak biar cepet pulang. Alif itu dia kayak punya 2 kepribadian gitu, jadi kayak kalau pagi-pagi tuh dia cool, steady, nggak banyak ngomong, tapi makin sore tuh dia makin ngelunjak. makin banyak tingkahnya gitu. Dia gitu kayak banyak kepribadiannya. Itu ciri khasnya Alif, bisa berubah-berubah. Ciri khas masing-masing member B-Force itu kalau ya dari sudut pandang gua ya, kalau Alif player itu nggak bisa dipungkiri, men. Gitu. Udahlah ya. Pacar dikat. Woi, kamera gua, woi. Kalau Malvin di mata gua itu sebenarnya dia kalau gua pandang enggak stupid maksudnya. Justru dia pinter untuk Smart. tuh kan
He's smart. Jadi dia tuh pintar untuk membuat dirinya bego gitu kan. Next Ridwan. Nggak tahu nih gue kayak seakan-akan gue yang ngeracunin Ridwan nih kayaknya nih. Dikit-dikit ngobrolin tentang itu kayak waduh seneng banget. Ini iPhone gua. Ya udah pokoknya Ridwan ini harus gua coret dikit nih. Wah, habis gua diinin sama Fantastic. Enggak, bercanda. Pokoknya Ridwan banyak punya andil untuk membuat gua lebih baik. Iya, diajakin sholat, kan 5 waktu resolusi gua, apalagi 2018 ini harus 5 waktu. Kalau bisa sunah-sunahnya. Ya nggak, Wan? Oh, bisa 10 waktu. Kelebihan. Pas 10 waktu sama sunah-sunahnya bener dong? Lu mah sudah Rasul aja. Enggak bener, sholat sunnah maksudnya. Beneran, ini beneran resolusi. Namanya resolusi 2018 harus menuju yang baik. Alhamdulillah. Tapi ini nggak dibecandain ya, beneran ya. Semuanya Amin, ya Allah, amin. Semuanya harus mendukung 5 waktu. Terus kalau karakteristik dari sang leader, sang leader siapa? Iya, siapa lagi kalau bukan Kak Cliff? Bastian ini kadang aku yang paling gak cocok sama Bastian. Kenapa? Karena emang apa sih kayak adu mulutnya, nggak setujunya, diem-diemannya itu pasti sama Bastian. Berawal dari Bastian. Jadi Bastian ini kalau gue udah musuhan nih sama Bastian nih, 1, 2, 3 orang yang lainnya akan ikut musuhin gue. Provokator. Beneran. Jadi gitu. Jadi tapi yang bagusnya kalau udah cair sendiri aja gitu. Jadi guanya juga kadang suka yang wah emosi, tapi gue mikir lagi ya udahlah ya, biarin, namanya juga biasa gitu kan ya. Udah setelah beberapa menit, jam atau beberapa hari kemudian udah biasa aja, terus ketawa lagi. Jadi kita emang karakteristiknya itu dijodohkan untuk bersama ya. Jadi B-Force ini alhamdulillah lah bisa ketemunya dengan karakter yang berbeda-beda tapi bisa terus nyambung. Aku pilih jomblo sampai menikah. Ya, ribet ini. Kalau gue jawab, ini bisa berantem nih rumah tangga. Ya? Aduh, jomblo seumur hidup gak enak juga Bapak ya. Ya, sebetulnya sih paling mendingnya tuh balikan sama mantan. Gini ya, ini bener-bener penting ya buat saya ya. Aku tuh orangnya prinsip ya. Kalau prinsip hidup saya adalah tak kenal maka ta'aruf. Iya. Tak kenal maka ta'aruf. Iya bener dong. Tak kenal, dari yang gak kenal udah langsung aja ta'aruf aja. Jadi tak kenal maka ta'aruf. Ntar Mau gue ceritain. biarlah itu semua menjadi rahasia. Maafkan bila ku tak sempurna. Balikan sama mantan atau jomblo seumur hidup? Jomblo seumur hidup aja deh, karena ya udahlah, mantan biar yang berlalu aja, kayak ada alasan kenapa kita berpisah dengannya, so hidup jomblo. Aku milih balikan sama mantan. Balikan sama mantan karena emang gua orangnya nggak bisa sendiri, jadi harus butuh seseorang yang menemani. Jadi kalau misalnya soal penampilan itu kita udah menanggung jawabkan ini kepada Bastian. Enggak juga ya. Gua malah paling santai, paling musyawarah. Oh iya. Paling musyawarah, tapi kalau misalnya pakai vote. Next. Iya, kalau misalnya orang pakai kaos oblong, Ocen, itu kenapa pakai kaos oblong? Lu artis bukan sih? Digituin. Coba gimana? Lah kan bingung juga kita. Iya gak, Pak? Kayaknya itu udah jelas deh. Bastian. Karena di antara kita semua ya itu, dia itu paling perfeksionis. Jadi ngelihat
baju miring dikit nih, wah itu nggak bisa, urusin dikit. Nah kayak gitu, itu Kak Bastian. Koreo ya, jadi kita punya 2 koreografer. Nah itu mereka perfeksionis dalam koreonya. Jadi kalau kita ada satu detail gerakan yang nggak yang seperti dia kasih, 2 koreografer ini yang kita punya itu kayak Ridwan sama si Malvin, itu mereka bakal yang paling cerewet di antara semuanya. Kayak yang lu kurang segini, ini harus segini nih, nggak boleh kayak gini lah, gitu lah pokoknya. Nah ini harus kayak gini, Vin, terus gimana? Ini kayak gini. Ini kurang. Oke. Oke. Ini Ya. ini kurang. Enggak Siap. kawan. Enggak. Dari ini geraknya gimana? Gini. Enggak, ini gesura kurang bagus, Vin. Enggak, kesonoan. Turunan sedikit gini nih. Nah, Oke. Ya, bener-bener. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, pada banyak yang bilang gue paling cerewet. Sebenarnya enggak sih, sama aja, semua juga pada cerewet, kayak punya bidangnya masing-masing. Kalau soal dance, Ridwan, soal apa namanya suara mungkin Devin gitu. Tapi paling grumpy Devin juga tahu, dia grumpy banget loh, Vin. Kayak ini nggak mau ini, dia hampir tonjok-tonjokan sama manajer lama. Ciluk, buka kartu. Yang paling cerewet yang paling ribet hidupnya itu gue. Waduh gila dah. Udah paling suka telat kan ya, tapi kadang suka bangga gitu datang paling pertama. Waduh, besoknya telat lagi. Ya, pokoknya uang kas kita paling banyak dari gua dah. Sama Halim. Kita sumbangsi terbesar di grup ini. Project B-Force di 2018, yang pertama itu kita pasti ada mau ngerilis kabar baik, yaitu kita akan mengeluarkan music video kita soon. Terus kita punya program TV baru namanya Battle Squad. The Battle Squad. Ya. Jadi kalian harus nonton, itu seru banget, dan kita di situ all team. Pokoknya semua ada, B-Force-nya lengkap, dan itulah tim sebelah juga lengkap. Terus kita juga akan hadir di The Next Boy Girl Band Season 2. Sebagai winner. Bang sini bang, pas sudah. kita udah mau rilis video klip dan bentar lagi bakal rilis soon, jadi tungguin ya. Dan yang bakal sebentar lagi rilis juga di akhir Januari ini ada The Battle Squad, yeay! Yaitu B-Force versus Kurang cahaya bang, cahayanya kurang. sekalian Pak di sini Pak. Cahayanya kurang biar muka lo itu bersinar gitu. Ini mana nih? Lu kan sering wudhu nih. Waduh, Cahayanya tuh. luar biasa ini. Devin, Forward Drop 2018. Oh kan? Ya. Ini ya, reflektor pak, reflektor. Ali baru tuh digini nih. Nah, Project 2018 tadi ada The Battle Squad, B-Force versus Soul Sisters yang pastinya bakal seru banget. Itu bakal tayang di GTV setiap hari Minggu jam 1 siang. Itu pasti kita bakal main game-game yang seru banget dan gak ngebosenin, jadi teman-teman semua harus nonton. Oke? Terus juga kita bakal tampil di beberapa event untuk The Next Boy Girl Band yang season 2 dan juga nanti ada di panggung The Next Boy Girl Band season 2. Jadi tunggu kita ya. Dan mudah-mudahan bisa rilis single kedua atau album di tahun ini. Amin. Ya, ini berita bagus buat tim B karena di 2018 ini B-Force bakal punya acara sendiri. Bukan B-Force sih, tapi barengan sama adik kita yaitu Soul Sister, kita bakal ada acara nikahan. Iya. Takut doang. Pokoknya di 2018 ini kita B-Force dan adik kita Soul Sister bakal punya acara baru di GTV yaitu The Battle Squad. Itu tentang game show gitu. Yang buat kalian yang suka challenge yang update setiap episodenya, kalian mesti tunggu acara ini, The Battle Squad, oke?
Kita senang banget untuk ngumumin ke semua tim B bahwa B-Force di tahun 2018 bakal ngerilis MV bulan ini dan juga bakal ngeluarin program TV baru di GTV judulnya The Battle Squad. Itu acaranya challenge games, kita bakal ngelawan Soul Sister, bakal ngelawan saudari kita. Kita sama-sama lulusan The Next Boy Girl Band. Itu bakal seru banget, jangan sampai ketinggalan. Mulai 28 Januari hari Minggu jam 1 siang di GTV. Wajib nonton, oke? The Battle Squad. Project B-Force deket-deket ini ada gelar konser tunggal. Wajar tunggal. Bolehlah berandai-andai. Tapi emang iya. Jadi kita bakal adain konser intimate gitu. Tanggalnya nanti kita kasih tahu kapannya. Ya, jadi yang jelas itu konser khusus buat yang bener-bener cinta sama B-Force ya. Dua skuad terkeren, skuad B-Force dan skuad Soul Sisters siap menaklukkan challenge tersulit di game show terbaru JTV, The Battle Squad, mulai 28 Januari setiap hari Minggu jam 1 siang hanya di JTV. Mic-nya di sini, ngomong sini ya. Ini mic clip-nya di sini. Oke. Gimana guys? Itu dia tadi apa? Sudah Bencana alam. Q&A kita. Sudah terjawabkah pertanyaan-pertanyaan kalian? Beberapa pertanyaan dari kalian di Q&A kita yang kedua. Semoga cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Buat kalian yang belum sempat dijawab pertanyaannya, coba lagi. Mungkin Anda belum beruntung. Gosok lagi. Gosok lagi. Ciki ya. Tulis lagi pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom Di bawah ini, Man. Ya. Komen, tapi sebelum komen jangan lupa like sama subscribe dulu. Betul. Dan juga share. Mungkin teman-teman kalian yang belum tahu video ini dan pengen nanya tapi nggak tahu tentang video ini, jadi kalian kasih tahu. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Pokoknya kita tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang menarik kayak unik-unik gitu. Misalnya suka apa gitu. Nah, udah. Ya pokoknya tanya apa aja deh suka kalian. Suka apa, Wan? Suka apa, Wan? gila ya. Pokoknya yang jelas tungguin kita di The Battle Squad Ya. bulan Januari. Dan video klip kita. Video klip kita juga keluar. Yes, so much projects coming up from us. Don't forget to like, subscribe, share, and comment. Down below. See you guys. See you guys. Bye-bye. See you guys. Panas woy, Pak. Panas. Terima kasih.